Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Al-Qadafi dengan NIM 23233039 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas komunikasi perpajakan pertemuan kelima dengan judul materi komunikasi telepon dan komunikasi media massa. Sebelumnya saya nomor absen 17. Baik, masuk pada materi pertama, yaitu pengenalan komunikasi telepon. Komunikasi telepon adalah cara kita berbicara dengan orang lain dari jarak jauh menggunakan telepon atau perangkat serupa. Yang kedua, cara menggunakan telepon. Yang pertama, tekan nomornya. Yang kedua, tunggu sambungan. Yang ketiga, angkat telepon. Yang keempat, berbicara. Yang kelima, mengatur volume. Yang keenam, menggunakan fitur tambahan. Yang ketujuh, akhiri panggilan. Lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang keuntungan dan kerugian media komunikasi telepon. Yang pertama, keuntungannya, yaitu kemudahan dan kecepatan. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, efisiensi biaya. Yang keempat, fitur tambahan. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, keterbatasan komunikasi non verbal. Yang kedua, gangguan jaringan. Yang ketiga, kesulitan dalam penjelasan detail. Yang keempat, ketergantungan. Lanjutkan pada materi pengenalan tentang komunikasi media massa. Komunikasi media massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak yang luas melalui berbagai jenis media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Ada beberapa elemen kunci dalam komunikasi media massa. Yang pertama, pembuat pesan. Yang kedua, media. Yang ketiga, khalayak. Yang keempat, konten. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media massa. Yang pertama, televisi. Yang kedua, radio. Yang ketiga, surat kabar. Yang keempat, majalah. Yang kelima, internet. Yang keenam, media sosial. Dan yang ketujuh, media digital interaktif. Keuntungan dan kerugian komunikasi media massa. Dimulai dari keuntungan. Yang pertama, jangkauannya yang luas. Yang kedua, sumber informasi yang beragam. Yang ketiga, pengaruh dalam membentuk opini publik. Yang keempat, kemampuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman. Untuk kerugiannya, yang pertama, potensi penyebaran informasi yang tidak benar atau tidak akurat. Yang kedua, dominasi oleh kepentingan komersial. Yang ketiga, potensi untuk memunculkan kontroversi dan konflik. Yang keempat, ketergantungan yang berlebihan. Materi terakhir yaitu perbandingan antara komunikasi telepon dengan media massa. Yang pertama, telepon dilihat dari interaktivitasnya. Telepon memungkinkan komunikasi langsung antara dua pihak atau dalam bentuk konferensi telepon antara beberapa pihak. Yang kedua, jangkauan. Telepon biasanya digunakan untuk komunikasi antara individu atau kelompok kecil. Yang ketiga, kontrol pesan. Kontrol pesan dalam komunikasi telepon, pengirim dan penerima memiliki kontrol langsung atas pesan yang mereka sampaikan dan diterima. Yang keempat, tentang kecepatan dan efisiensi. Telepon sering digunakan untuk pertukaran informasi yang mendesak atau penting karena komunikasi dapat dilakukan secara langsung dan cepat. Yang kelima, kedalaman informasi. Telepon memungkinkan untuk pertukaran informasi yang lebih dalam dan rinci karena ada interaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Dilihat dari media massa, interaktivitasnya. Media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar cenderung menyampaikan pesan secara satu arah. Terus yang kedua, jangkauannya. Media massa memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dibandingkan telepon. Yang ketiga, kontrol pesan. Pesan dalam media massa disiapkan dan disampaikan oleh produsen konten tanpa kontrol langsung dari audiens. Yang keempat, kecepatan dan efisiensi. Media massa mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyampaikan pesan kepada audiens karena harus melalui proses produksi dan distribusi yang lebih panjang. Yang kelima, kedalaman informasi. Media massa seringkali menyajikan informasi secara singkat.